gunung apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah ya. Cuma kalau nggak salah ini yang ada di Bogor Sukabumi itu gunung gede atau gunung salak gitu atau apa ya? Lihat nih sama kalian. Gunung apa nih? Apakah ini gunung gede Pangrango atau gunung salak? Komen di bawah ya. Dan ada yang pernah naik gunung nggak? Setelah 3 km, Punya pengalaman ambil apa? jalan keluar Cijaruk. Ya, alhamdulillah kita sudah tiba, guys. Kita tutup aja. Kita akan ikut numpang parkir di sini. Oh. Aduh kak, udah nyampe kak. Alhamdulillah, ini tempatnya. Ternyata kita disambut sudah banyak nih janda-janda dan anak-anak mungkin ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ya. Assalamualaikum. Gimana nih? Allah karim. Gua sabar. Keluar di Bogor ya? Iya. Keluar di Bogor. Yang pokoknya yang tagak kayak gitu teh. Bogor tadi, Bogor kota. Terus Keluar belok lagi, dikit, masuk aduh lagi. gimana nih. Terus udah gitu suruh masuk jalan-jalan kecil lagi. Tadi masuk lagi nanti yang Jagorawi. Jagorawi, Oh, iya. iya. Jalan, Halan. ini yang namanya Abdul Jalil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi turun. Masya Allah, mabruk, mabruk. Ya tuh namin kulli maka Fajin kami ya. kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dimulai Bu ya? Jadi waktu ngobrolnya sudah selesai. Nanti dilanjut lagi setelah acara selesai. Itu Bu ya? Siap Bu? Siap untuk tidak berbicara? Maksimal. Alhamdulillah guys, kita Absen sudah tetap tiba. berjalan. Ternyata luar biasa banget. Sesuai Ini barangkali dengan nomornya, acara jangan sampai charity ada yang paling salah. rame ya. Kemudian kalau Dihadiri ada salah ibu-ibu, nama, anak-anak. ibu, ayah, Pokoknya banyak banget. dikoreksi di belakang. Ini juga mungkin santunan nggak tahu apa ya. Pokoknya seru banget, ini pasti seru banget ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah ibu semua anak yatim dari Cijeruk dan Caringin, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di masjid ini untuk bersilaturahim, meminta keberkahan, mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 1 bulan sudah berlalu
hari ini Allah takdirkan untuk bertemu kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang Sunda unggul ya desa Sunda. Aya nu tiasa Sunda aya. Ada aya orang Sunda nya. Jadi abdi teh asa ka Jakarta padahal kalebur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya firman-Nya berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kalau ada orang memuji kita, segera kembalikan kepada Zat yang Maha Terpuji. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkumpul pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Apabila seseorang bangkit dari tidurnya dalam kondisi sehat, maka sungguh dia dalam keadaan berlimpah karunia daripada Allah. Apalagi bersyukur kita dalam kondisi sehat, karena banyak di luar sana yang masih berjuang untuk bisa sembuh. Mungkin terbaring di rumahnya, ada yang sudah menyulap rumahnya dari rumah sakit. Sering kali saya jumpai, biasanya orang-orang kaya gitu mah. Ada jelema miskin mah boro-boro bujeng-bujengnya beli kasur lalu bisa turun naik teh geuningan. Ya, biasa dicempatkeun, biasa dikumahakeun. Ada saya sering menjumpai, menemui, menjenguk, mendoakan orang-orang yang harta bandanya banyak, bro di juru, bro di pantong, ngalayah di tengah nyimah, tapi penyakitan. Hoyong gitu ibu, hoyong. Anu ngeunah hirup mah harta loba, awak sehat, betul tidak? Apalah artinya hartanya banyak tapi makan pun diatur, ieu teh kenging, itu ulah nuang ieu jantan darah tinggi, makan itu jadi asam urat yang saja banyak ieu. Mending urang segala beresnya. Jengkol, beres, ya kan? Oh mau daging mah, beres raos bisa. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita berjumpa, dipertemukan oleh Allah. Tidaklah terjadi sesuatu di muka bumi kecuali dengan kudroh dan irodahnya. Alhamdulillah beri wasilah sahabat saya. Ini agenda yang tertunda sebetulnya ya. Jadi sebelumnya bulan yang lalu ada informasi, ya sama ini kegiatan seperti ini. Ayo kita berbagi supportnya dong. Oke siap gitu. Saya sudah langsung belajar dan sebagainya. Taunya katanya informasinya kurang jelas nih, ya sudah kita tunda aja. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya bahagia sekali begitu tiba, begitu datang masjid yang sebetulnya cukup luas. Ini ukuran berapa nih? 12x12 makanya. Lega lah gitu, tapi ini hampir penuh. Alhamdulillah bahagia sekali, baru kali ini dalam kegiatan charity itu betul-betul penuh. Bahkan saya jadi was-was, jangan-jangan teka bagian. Biasanya saya kalau bawa itu bawanya kelebihan. Ya, ada yang minta, "Tad, tolong disupport sekian." Saya bawa sesuai permintaannya. Bener ya barudakna hadir. Begitu hadir tengan tilu parapatna. Cinta kamar mana ya teh? Kadang-kadang saya bawa balik lagi. Gitu. Tapi sekarang justru saya jadi was-was. Jangan-jangan teka bagian sekian loba. Ini berapa jumlahnya, Ustaz? 400 ya. Padahal ini musafnya ada salah sumiah. Masya Allah, imamut, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala serta adik-adik yang dicintai, pagi hari ini bahagia rasanya bisa berkumpul. Dan saya di Daulat, ini acara yang spontan, saya pikir ya udah hadir aja, hadir bagikan. Bahkan kadang-kadang
Saya memang bikin konten acara ini jadi konten. Jadi acara ini ibu-ibu ini bisa lihat nanti di YouTube. Bisa di setel lah ada. Nanti komen di bawah nanti dapat giveaway. Giveaway-nya umroh. Ada yang mau umroh? Bapak ngacung nggak tuh? Alhamdulillah. Ayo orang umroh, kita sampai ke umroh 2 tahun ditutup ya. Orang umroh. Nanti ketemu di Jeddah. Alhamdulillah ini beliau ini sahabat saya dari sejak nyantri dan memang luar biasa. Ini sekarang anak-anak yatama juga disantriin ya. Ini luar biasa. Kehidupan di pondok, kehidupan nyantri ini sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan kawan yang ketika kita keluar udah bagian saudara. Ya. Kemudian juga jaringan kita bisa dari Sabang sampai Merauke, senusantara. Teman itu ada di Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga Papua dan juga luar negeri. Alhamdulillah. Maka jangan berkecil hati, bahkan berbahagia dan berbanggalah adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sebuah pesantren, sebuah pondok. Ya, gapailah cita-cita dan raihlah keberkahan melalui taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, zat yang maha memberi, zat yang maha kaya, zat yang maha mengkayakan, melalui menghafal Al-Quran misalkan. Saya punya sebuah kisah, dan kisah ini merupakan kisah nyata, bahkan kisah itu adalah dialami oleh saya pribadi. Kalau ibu-ibu nanti nemukan channel saya, boleh nanti cari ya, Arjuna El Haj namanya, The Marbot Life, kehidupan seorang marbot. Jadi sebetulnya saya hanya seorang marbot. Percaya nggak saya seorang marbot? Saya nggak. Oh nggak percaya? Percaya? Marbot. Ayo marbot anu sok jaga masjid, anu sok mengukakan panto gitu kan? Anu kadang-kadang, bukan kadang-kadang memang pekerjaan marbot begitu ya. Adan, komat, kadang-kadang borongan bu. Nu adan saya, nu komat abdi, nu imam ke abdi. Marbot. Percaya nggak saya marbot nih? Marbot di masjid kayak gini, tapi di komplek ya, alhamdulillah. Nah sebelumnya saya bisa mengumara ke Saudi Arabia, jadi TKI. Batur maka Timur Tengah teh. Kuliah, abdi mah kuli. Alhamdulillah sakit oke uyuhan. Nah ini saya ingin bercerita berkah dari Al-Quran yang nanti sesaat lagi Ustadz Jalil ini akan membagikan, dan tadi sudah berpesan baca ya ulah jadi pajangan. Saya ingin membagikan motivasi, menumbuhkan semangat giroh berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran sudah dengan secara nyata dan gamblang memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Jangan sampai nunggu di akhirat, di dunia mula sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula dari saya nyantri dulu di pesantren Husnul Khotimah namanya, sama Ustadz Abdul Jalil ini. Bahkan kita satu kelas sampai ya waktu sanawiyah, kemudian berpisah di aliyah. Beliau ini di madrasah aliyah keagamaan, saya di madrasah aliyah umum, begitu. Jadi kayak madrasah aliyah. Akan tetapi satu hal yang membuat seragam adalah materi yang khas di pesantren, yaitu menghafalkan Al-Quran. Apa bu? Menghafalkan Al-Quran. Kayak ibu doa raya kene ya teh, bu, ayah kene ayah. Nah, redep teh geus panos janten ayah bekal sasiereun sabeunyereun, ayah oleh-oleh. Bahkan mungkin saya nanti akan mengeluarkan door prize, ya kan? YouTuber, YouTuber biasanya bagi-bagi duit, ya. Nah ibu-ibu, dulu menghafalkan Al-Quran, bahkan program wajibnya hanya berapa juz Ustaz? Berapa? 5 juz sampai aliyah. Iya. Sampai MTS 2 juz, sampai lulus aliyah 5 juz. Ya. Berikut plus hadis arba'in Imam An-Nawawi 42 hadis. Itu aja. Bekal saya sampai sekarang juga begitu. Beberapa teman saya ikut kelas takhusus. Jadi
menghafalkan sampai khatam. Jadi hafalnya itu 30 juz. Dulu pertama kali saya dikenalkan dengan seorang murabbi, dengan seorang ustaz, ya. Beliau ini adalah hafal Al-Quran. Hal pertama yang terbetik dalam benak saya, serasa tidak mungkin, ya enggak? Al-Quran ini, nah ini, ya, tebalnya segini. Hafal dari A sampai Z, dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas. Hafal, sangat menakjubkan. Waktu itu saya berpikir, nggak mungkin, bagaimana bisa? Tetapi Al-Quran, dia adalah kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang merupakan mukjizat, di mana mukjizat ini adalah terbesar sepanjang masa. Manakala mukjizat-mukjizat yang lain kita tidak bisa menyaksikan. Manakala Rasulullah SAW dikisahkan pernah membelah bulan, apakah kita menyaksikannya? Tidak. Manakala Rasulullah SAW pernah dari jari jemarinya mengeluarkan air untuk berwudu para sahabatnya, apakah kita pernah menyaksikan? Tidak. Manakala Rasulullah SAW memberikan jamuan kepada sahabat-sahabatnya sangat banyak pada saat perang Khandaq, dengan jamuan hanya dari satu kuali dan tidak pernah habis dan semuanya kenyang, kita pun hanya menyimak dan mendengar dari sirahnya saja. Akan tetapi mukjizat Al-Quran sampai saat ini terjaga originalitasnya, terjaga otentiknya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang kita tidak pernah tahu di mana rimbanya. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Injil? Nabi Isa alaihi salam. Saat ini sudah tidak tahu di mana rimbanya, di mana teks aslinya. Sekarang mungkin kita bisa dapatkan di Gramedia, di toko-toko buku, tapi bukan Injil itu yang dimaksud. Itu mah sudah terjemahan. Bahkan seringkali terjemahan ini melalui ataupun mengalami perubahan, mengalami penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Namanya juga terjemahan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Taurat yang dikirimkan atau diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa pun juga sudah tidak ada. Bentuk aslinya seperti apa, menggunakan bahasa apa, tidak ada. Demikian pula Zabur, apalagi lebih jauh lagi di masa Nabi Daud alaihi salam. Tetapi Al-Quranul Karim, Allah menjaga keasliannya. Manakala Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Maka berbahagialah adik-adik Al-Quran terhadap Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan enam-enamnya? Cung Ecen panggilannya. Silakan sebutkan komitmen seorang mukmin terhadap Al-Quran. Ada 6 M. M yang pertama tataan, mengimaninya. Bacanya, mengimaninya, membacanya, terus mengamalkannya, menghafalkannya, terus mengamalkan nomor 5. Mengamalkan, menghafalkan, mendakwakan. Mendakwakan, katakan dicatat tapi alasan tidak melihat, ya, kurang bisa membaca. Sekali lagi karena seorang YouTuber maka harus di giveaway, guys. Kita kasih giveaway. Kita kasih, ada nggak di pondok ya? Oh ya, lumayan guys. Selembar guys. Alhamdulillah. Hoyong deh, boleh dia hoyong? Oke, kalau hoyong. Kasih pertanyaan apa lagi itu ya? Coba. Siapa ibu-ibu atau anak-anak boleh yang bisa membacakan surat Al-Fil aja. Ibu yang mana tuh di panggilan berarti Bu? Sok Ibu.
Bari ngadeg ah. Iya sok harus disyuting ya, kayak lepas kanu YouTube ya. Surat Al-Fil. Ini nggak nyampe. Sok Pak. Kali ini sudah nyambung. Ya di kuenya sama saya ya. Lumayan ya. Surat Al-Fil ya, ibu ini tantangannya akan membaca surat Al-Fil. Silakan. Coba. Kayaknya nyampe deh kayaknya nyampe. Boleh Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Semuanya tuh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin misl faj'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah guys. Alhamdulillah. Masih mau? Masih mau? Baik, mantap sekali ya. Alhamdulillah. Materinya tadi pendek aja, komitmen Muslim terhadap Al-Quran. Siapa yang bisa kembali menyebutkan tanpa melihat, tanpa membaca dari ingatannya? Cung! Ece itu dia. Boleh. Ece itu tadi kan conteknya. So, Ece itu aja. Komitmen seorang mukmin terhadap Al-Quran ada 6M. Sebutkan. Mengimaninya, satu, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwakannya, memahaminya. Ulangi deh. Membacanya. Ulangi dari sesuai urutannya. Membacanya, mengimaninya, membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwakannya. Luar biasa guys, tanpa melihat jadi langsung masuk ke sini. Layak di giveaway guys. Alhamdulillah. Baik, wah ini sudah menyita waktu banyak nih. Tadi sudah dibatasi sama Ustaz Jalil sebenarnya. Tapi karena saya mau banyak duit, dia bilang lanjut. Baik, sebelah sini kayaknya sepi-sepi aja. Sebelah sini mau nggak? Yakin mau? Baik, Ustaz Jalil punya pertanyaan nggak? Sama Ustaz Jalil lah, boleh. Pertanyaan boleh. Siapa yang bisa menyebutkan fadilah membaca Al-Quran yang tadi Ustaz sampaikan? Boleh artinya lah, bahasa Arabnya. Keutamaan membaca Al-Quran. Nggak ada Bu? Wah, belum buat yang nanya. Ya, coba dicoba ya. Oke. Cuma ikutin Bu ya. Iqra'ul Quran. Baca semuanya ikutin. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Siapa yang bisa ngulangin Arabnya atau artinya? Cung. Ya. Silakan baca yang ini, baca yang putih. Ini. Cek. Pakai uslub, pakai bahasa sendiri, yang penting maksudnya kadinya. Itu kudu sarua. Tidak harus sama, tapi menjelaskan fadilah membaca Al-Quran. Bakal naon lamun Al-Quran sok dibaca teh? Itu pertanyaannya. Sampai ngalahin kantong gelap, sampai minta doa dulu, doakan mama. 100.000 yang lumayan yang beli minyak. Ayo cek. Nanti kan terjadi guys.
ya? Bisa pakai bahasa sendiri, yang penting maksudnya kadinya gitu. Ada yang bisa? 100.000 loh ini. Nah, boleh. Santri nih kayaknya, Soleh. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan guys. Maksudnya kadinya walaupun eluluwihna, padahal kata Rasul mah sangat sederhana. Iqra'ul Quran, baca unggul. Iqra'ul Quran kemudian diamalkan. Luar biasa. Harus jadi poin. Padahal kata Rasulullah sederhana, Iqra'ul Quran, baca saja. Terakhir, saya ingin menyampaikan, kenapa sih harus baca Al-Quran dan kenapa nanti jadi syafaat? Hanya dengan membacanya. Rasulullah SAW menyatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Di dalam Al-Quran pan ayat-ayat anu bunyina alif lam mim. Tulisanna dengan 3 huruf alif, lam, sareng mim. Kata Rasulullah dari setiap huruf saja sudah mendulang pahala. Berapa pahalanya? 10 kebaikan. Dari alif 10, dari lam 10, dari mim 10. Mun baca alif lam mim unggul sudah baca berapa kebaikan pahalanya? 30. Mun baca Yasin berapa? 20. Mun baca Toha berapa? 20. Mun baca Nun berapa? Karek sakitu unggul. Jadi mun misalkan orang ngaos, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Sakitu itu sudah dapat berapa pahala? Tina 1 huruf nuna unggul, acan anu bismillah. Al-Quran pan bismillah tina surat Al-Fatihah. Jadi kenapa harus baca Al-Quran? Karena cara termudah meraih mendulang pahala baca Al-Quran. Karena dari per huruf 10. Gimana kalau kita baca 1 halaman? Gimana kalau kita baca 1 lembar? Gimana kalau kita istiqomah baca 1 hari 1 juz? Akan banyak banget pahala yang kita raih. Maka pantas saja Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bahkan sejak di dunia mula. Saya bisa-bisa kan seukur bisa baca Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah. Allah berikan banyak fadilah. Saya bisa pulang pergi ke tanah suci dalam setahun, kalau nggak musim corona bisa 3, bisa 4 kali, bahkan 5 kali. Asal saya mau. Pedah bisa baca Al-Quran, sekedar bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Ini kalimat sekedar bukan merendahkan, tapi betapa luar biasanya pahala Al-Quran. Bisa baca unggul, apalagi kalau tadi ya mengamalkannya, mendakwahkannya, ya. Kemudian bisa membaca dengan indah, melantunkannya, Masya Allah. Allah akan tinggikan derajatnya mereka sahibul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai ahlul Quran wa khasatul. Amin ya rabbal alamin.
بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إن كان رزقنا في السماء فأخرجه وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في الماء والبحر فأطلعه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه بحقك يا الله يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك يا الله Zat yang maha menatap, dengarkanlah munajat kami, permohonan kami. Allah ya Rabbana, berikanlah kami rezeki yang berlimpah. Sekiranya ia masih tertahan di langit, maka turunlah. Sekiranya Engkau jatahkan kami dengan keberlimpahan, maka sertailah dengan keberkahan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana. Ya Allah, ampunkanlah kami, dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, rahmatilah keduanya. Ya guys, ini adalah momen pembagian mushaf langsung dan Nah, untuk yang yatim lama senang silakan sekali berkumpul dengan donatur. di charity kali ini. Maksudnya. Bahkan kita yang agak Silakan takut nggak berkumpul. kebagian karena biasanya Mohon maaf, yang saya ini suka kelebihan bawa gitu sampai suka yang bawa mana balik lagi karena kalau nggak kurang manfaat kita juga sayang karena ini sebetulnya titipan para donatur. Sekali lagi pada donatur kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira dan teman-teman Maaf, pembagiannya yang juga baru dulu ya. ingin Ibu-ibu ikut jangan ada bergabung berdiri dulu biar nggak boleh komen dan kecil. hubungi saya. Semuanya Nanti saya duduk biasa dulu. peruntukan Insya Allah membagikan semuanya seperti bagian. ini. Seru banget. Silakan duduk dulu ibu ya. Yatim-yatim yang lain duduk dulu. Cara lik. Dia nak suka tak? Kakak. Nak cari pasti berkaca. Di atas. Dia baru. Kalau baru sekarang nggak ada. Yang kemarin diundang nggak? Ibu yang dia baru, yang nyuruh datang siapa? Yang nyuruh. Ya, ini bagi-bagi guys. Nih. Jadi selain mushaf, kita bagi-bagi juga ini. Ini gimana hitungannya? Karena ini seru lah pokoknya. Ini banyak banget. Tuh, bisa pesan Abdul Jalil. Oh, ada nama-namanya di sini. Kita intip guys, isinya berapa guys? Isinya 1, 2, 3, jadi 300. Isinya 300, satu amplop 300 nih. Berarti Masya Allah, uang yang banyak ini. Jadi setiap 300 ya? Jadi gua intip subscriber per tahun. 300, jadi kalau mau ikutan insya Allah barokah dan nggak ada biaya operasional. Mi'afil mi'ah ya sil. Betul. Halo tuh, langsung. Nanti usah satu dulu ini. Ini tadi satu. Ini Siti, Isya, Siti, pokoknya banyak banget nih. 300 ini kalau segini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti 3.300.000 guys. Fulus guys, fulus. Unboxing. Unboxing amplop. Biduni lem ya nih, biduni lem mubasyirah ya tuh. Itu nilai. Jadi semua sama nih ya. Semua sama. Semua sama. Ini nih guys. Review nih isi amplop. Wah, nih, lagi sibuk banget nih. Jadi dikerubutin emak-emak. Tapi cari di sini nih, cari di sini. Nah, terus tidak ada daftarnya, kita nggak paham nih satu ikat itu segimana gitu, nggak ngerti deh. Nanti kita tanya-tanya ya, Ustaz Jalil. Tanpa khawatir. Karena diikat-ikat terus ada namanya juga.
Terus ada ibu-ibu yang mungkin koordinatornya apa bagaimana nggak paham deh. Jadi kayak tadi tuh, ini diikat begini, ini per apa gitu. Nanti kita tanya ya sama Ustaz Jalil. Nih, lihat kesibukannya kan. Ada, ya udah ambil. Sekarang ini Ambil. nggak apa-apa, nggak ada